Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini Ekskul Sains Olimnya akan membahas materi tentang perubahan wujud benda. Namun sebelum kita membahas tentang perubahan wujud benda, kita harus tahu dulu ya wujud benda itu ada berapa dan bagaimana ciri-cirinya. Jadi kita bahas terlebih dahulu tentang wujud benda. Baiklah, wujud benda di dunia ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga yaitu benda gas. Sekarang kita bahas dulu sifat dari benda padat ya. Jadi sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat itu selalu tetap. Ya kan, contohnya misalkan di situ gambarnya ada meja dan kursi. Nah, bentuknya kan gak akan berubah-ubah kan? Bentuknya akan tetap ketika ditaruh di dalam kamar atau ditaruh di kelas atau ditaruh di ruang tamu, bentuknya akan tetap meja dan kursi. Akan tetapi, dilihat di tulisan sebelahnya ya. Tuh. Bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Jadi bentuk bendanya itu bisa berubah asalkan diberi perlakuan. Misalkan contoh benda padat lain ada kain, ya kan? Kalian tahu kain kan? Nah, kain awal kalian beli kain itu kan bentuknya kotak, ya kan? Maksudnya dipotong kotak biasa gitu. Nah, setelah mendapatkan perlakuannya seperti apa teacher? Misalkan diberi pola, kemudian digunting, dijahit akan membentuk baju. Nah, kan bentuknya berubah. Jadi bentuk benda padat itu bisa berubah apabila diberi perlakuan. Contohnya kayak yang sudah teacher jelaskan tadi. Sudah ya? Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Sifat dari benda cair yang pertama, bentuk benda cair itu tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya air ya. Misalkan air kalian tuang ke dalam gelas, bentuknya akan berbentuk gelas. Ketika airnya kalian tuang ke dalam botol, bentuknya akan berubah menjadi botol. Ketika airnya kalian masukkan ke dalam mangkok, bentuknya akan berubah menjadi mangkok. Itulah kenapa sifat dari benda cair itu bentuknya tidak tetap. Terus sifat yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kan bentuk permukaannya ketika kalian misal air kalian tuang ke dalam gelas, itu kan permukaan atasnya selalu mendatar kan? Nah, itu. Terus ciri yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya seperti air terjun, terus aliran sungai, itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Terus ciri yang terakhir yaitu benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Dilihat di gambar itu ya, air bisa menyerap ke tisu atau itu apa itu di gambarnya kayak kain gitu kan, terus netes di sampingnya. Berarti kan benda cair bisa terserap ke dalam celah-celah kecil dari benda tertentu. Begitu. Sudah ya? Kalau sudah, kita bahas sifat dari benda gas. Sifat dari benda gas yang pertama yaitu benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Gas itu kan yang ada di dalam balon itu ya. Kalau itu kan contohnya balon. Yang ada di dalam balon itu benda gas namanya. Itulah kenapa sifat dari benda gas dia dapat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Misalkan ketika kalian di dalam ruangan, kalian bisa bernafas kan, menghirup oksigen. Nah, oksigen itu juga termasuk benda gas. Oksigen juga bisa mengisi seluruh ruangan kalian. Gitu. Terus ciri yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Jadi dia akan memenuhi ke semua arah, menyebar begitu. Itu tadi sudah teacher terangkan sifat-sifat dari masing-masing wujud benda.
Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tadi teacher sudah bilang kalau wujud benda ada 3, ada padat, cair, dan juga gas. Perubahan dari benda padat menjadi benda cair itu namanya mencair atau melebur. Kalau kebalikannya, dari cair ke padat itu namanya membeku. Sekarang kalau dari benda cair ke benda gas itu namanya menguap. Kalau kebalikannya dari benda gas ke benda cair itu namanya mengembun. Benar. Terus kalau dari benda gas ke padat itu namanya mengkristal. Kalau dari benda padat ke gas itu namanya menyublim. Oke, udah tahu ya nama-namanya. Supaya kalian bisa lebih paham, setelah ini teacher terangkan contoh-contohnya. Oke, contoh yang pertama yaitu mencair atau melebur. Misalnya yaitu terjadi pada batang coklat ketika kalian panaskan, ya kan? Kalian pernah membuat kue terus pakai coklat, itu kan coklatnya dipanaskan supaya cair. Nah, awalnya bentuk coklat yang padat akan berubah menjadi coklat cair ketika setelah dipanaskan. Ya, itu contoh dari mencair atau melebur. Perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perubahan wujud benda yang kedua. Ada apa lagi ya? Ada membeku. Perhatikan gambarnya, kira-kira seperti apa membeku? Itu gambarnya itu ketika kalian membuat es krim. Jadi itu kan es krimnya awalnya berbentuk cairan, ya kan? Dimasukkan ke dalam kulkas, dia akan menjadi beku. Itu. Kalau kalian gak tahu dan gak pernah bikin es krim, lebih mudahnya ketika kalian bikin es batu, ya kan? Es batu yang awalnya dari benda cair terus kemudian dimasukkan ke dalam freezer, dia akan menjadi beku. Itu contoh dari perubahan wujud benda dari cair ke padat. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu menguap. Ya, itu gambarnya ada bensin di dalam tempatnya yang ditutup. Nah, ketika tempat bensin tadi dibuka, dia akan menguap. Jadi bensin yang ada di dalam tempatnya itu akan berkurang gitu. Atau lebih mudahnya ketika kalian memasak air, ya kan? Airnya ketika mendidih akan mengeluarkan uap atau udara. Nah, itu bentuk perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, namanya menguap. Itu mengembun. Kalian pernah lihat bunga atau rumput ketika pagi hari? Itu kan ada titik-titik air di sekitar bunga dan rumputnya, itu namanya embun. Nah, itu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Gas yang ada di malam hari itu dia akan berubah menjadi air ketika pagi hari, namanya embun. Prosesnya namanya mengembun. Kemudian perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu menyublim. Contohnya yaitu ketika kalian menggantung itu loh, camper, ya benar, yang
biasanya ditaruh di lemari untuk mengharumkan pakaian. Nah, itu kan dari padat dia lama-lama akan semakin kecil kan. Nah, itu karena wanginya menguap. Kalau kalian buka lemari baunya wangi kan, itu dari kamper yang menguap menjadi gas, dari benda padat menjadi gas. Nama prosesnya yaitu menyublim. Itu deh.